Ini dia perbedaan antara Nolan X803 RS dan X804 RS. Apa aja? Tonton videonya sampai habis. Feel the difference with our gloves. Every touch ignites memories of unforgettable moments. As the wind caresses your body, the road transforms into a stage for your next adventure. Our gloves aren't just protective, they're witnesses to every freedom you embrace on the road. That's what sets them apart. Keep your memories safeguarded, ready to relive every second on the road. Because every memory brings us closer to home. Protecting your journey, preserving your memories. 5. Halo teman-teman RC Video, balik lagi bareng gua Antonius Rangga, dan di video kali ini gua akan nge-spill, asik nge-spill ya. Nge-spill apa aja sih bedanya helm kasta tertingginya dari Nolan atau helm race-nya, dimana dulu dia pakai Nolan atau X-Lite 803 RS ya. Dan sekarang udah keluar yang versi barunya, yaitu X804 RS yang ini sebelah kanan gua, yang 803 yang sini. Dan gua akan membandingkan ya, antara kedua helm ini bedanya apa aja. Dan setelah gua lihat emang lumayan banyak ternyata. Walaupun secara shape ya, mungkin sekilas kalian ngerasa kayak yalah nggak ada bedanya dari 802, 803, 804 bentuknya masih kayak gitu aja. Mungkin secara shape masih mirip, tapi detailnya banyak banget yang berbeda. Nah, sekarang seperti kalian tahu ya, di sebelah sini sekarang tulisannya Nolan. Walaupun di 803 itu memang ada yang pakai merek Nolan, tapi rata-rata dia pakainya X-Lite gitu. Buat yang belum tahu, X-Lite ini adalah anak perusahaan dari Nolan. Jadi dia kayak yang versi luxurious-nya lah kayak gitu. Cuman di tahun ini X-Lite itu sudah tidak ada lagi. Jadi semua di merge jadi satu merek ke Nolan, dan dia ada namanya X Series gitu. Nah, salah satunya adalah X804 ini ya. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu, mungkin dari banyak sih bedanya. Kita dari depan dulu ya, depan kita ke belakang, terus kita ke bawah ke dalam. Oke. Yang pertama yang kelihatan banget bedanya adalah ventilasinya. Di 803 itu ventilasinya bentuknya dia ya masih sama-sama ngadepnya ke atas karena memang ini helm race. Jadi peruntukannya untuk nunduk, makanya dia ventilasinya itu kalau niatnya kayak gini nih, ini kayak kok ke atas arahnya. Tapi karena dia pakainya memang harus nunduk, jadi memang masuk ke dalam. Bentuknya dia udah beda, ya. Masih di slide buka tutupnya. Cuman bentuk lokasinya udah beda. Yang satu di tengah sini, yang satu di tengah. Yang 804 di tengah tapi di bawah, dan dia lebih gampang ya untuk buka tutupnya. Terus bentuknya juga lebih racy lagi kalau menurut gua. Di 804 ini bentuknya lebih menyatu lah di sama shell helmnya. Kalau 803 kan kayak orang mungkin banyak lihat kayak ini kayak nonjol gitu ya, kayak hidung babi gitu. Nah, di 804 dia lebih manis kalau menurut gua ya. Terus ventilasi bagian tengah juga dia masih ada, tapi berbeda bentuknya, secara bentuk berbeda.
Tapi cara buka tutupnya juga masih sama dengan slide ya. Dan ini slide-nya juga gampang banget di 804. Dia masih di tengah, ada 2 lubang dan nanti dikasih lihat ini langsung banget masuk ke dalam shell. Jadi kalau begitu ini dibuka, kalian lihat ke dalam itu nembus langsung ke dalam. Kalian bisa langsung aja kasih lihat, bisa kasih lihat nggak sih? Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kurang ke gua. Gini, kelihatan? Naikin lagi tangan lu. Nah, iya. Ya, jadi ventilasinya pasti enak banget. Karena gue pernah pakai 803 RS, gue suka banget ventilasinya enak, dingin banget, nyaman banget dan enteng. Ya, nanti kita bahas perbedaan keduanya beratnya. Kita ventilasi dulu. Tadi depan udah, atas udah. Sekarang ada di bagian atas helm, ya, dimana sebelumnya bentuknya itu liner gini, ngeline ke belakang, ya, dan buka tutupnya kayak engsel, gitu, ya, tuh, dipencet ini yang kebuka, ini tutup, ya, di 803, di 804, secara bentuk sekarang berubah dan dia kayaknya fungsinya buat masukin udara lebih banyak gitu, karena kalau kalian lihat. Ya, ini cuttingannya. Nih. Ini dia ada kayak cuttingan gitu. Nah, ini cuttingan ini dia buat ngalirin udara masuk ke dalam, ya. Dan sekarang dia sistemnya di slide. Ya, tuh. Di slide ini kalau ke depan ketutup, kalau ke belakang kebuka. Jadi, asumsi gua dengan lebih besarnya intake-nya, dia juga lebih dingin pastinya ke dalam. Ya. Lalu yang berikutnya ada exhaust port. Di 804 ini ada exhaust port baru di belakang, bagian belakang. Ya, ini buat aerodinamis pastinya. Ini baru karena di 803 dia belum ada. Nih, dia tidak ada exhaust port di atas karena dia gabung sama yang ventilasi kepala atas ini. Ya, jadi sebelumnya ada di sini, yang generasi sekarang 804 itu dipisah dan posisinya agak ke belakang. Lalu balik lagi ke depan, ini juga kalau menurut gue salah satu yang step up-nya cukup jauh dan lebih baik, yaitu sistem lock visor-nya. Ya, seperti kalian tahu kalau di 803 itu lock visor-nya dia agak susah. Ini tuh masih bawaan dari 802 setahu gue, pada 801 bahkan. Ya, nih sistem lock itu ada di samping sini dan dia agak susah gitu buat operasiinnya, ya, buat ngeloknya tuh susah lah gitu, walaupun dia sama-sama di depan untuk buka tutupnya, ya. Sedangkan sekarang di 804 itu dia pakai visor lock yang ada di tengah, ya, dan dia bukanya itu ada di bawah sini, jadi dia kayak pencetan, ya, nih pencetan, ini bisa dipencet, kelihatan, ya, ini bisa dipencet, lalu kalian buka visor ke atas. Gampang, karena ini posisi natural jempol kalian pasti akan ada di sini buat ngangkat ke atas, ya. Tapi untuk ngeloknya sekarang jauh lebih gampang. Ini ada tuas warna merah di bagian depan, kalian tinggal naikin ke atas. Kalau posisi visor udah tutup semua ya, ini tinggal kalian atas. Nah, ini dia udah nggak bisa kepencet lagi nih, ya. Jadi visornya nggak akan bisa dibuka karena dia ada lock di sini. Ini nggak bisa ditekan. Ya, kalau kalian mau buka, kalian harus turunin, kalian baru bisa tekan dan kalian buka ke atas, ya. Ini menurut gua nih, jadi ada sangkutannya. Bentuk visornya pun sekarang udah beda, jadi dia ada sangkutannya di sini, kelihatan ya. Nah, ini yang nyangkut ke sistem lock visornya, gitu. Makanya kalau kalian lihat visornya itu udah berubah, cukup signifikan kalau menurut gua ya bentuknya. Jadi dia lebih, kalau bagian sini ini lebih ada sudutnya. Dan bukanya sekarang, kalau dulu kan dipencet nih, si logo X ini dipencet, dibuka, dipencet, kalian tarik, ya kan? Nah, kalau di 804, ini sekarang sistemnya diputar. Ya, nih, tuh. Jadi ada tuasnya, kalian angkat, ini kalian putar untuk kalian buka, ya. Untuk buka si visornya. Gitu. Memang agak lebih susah dibandingkan 803,
Tapi kalau menurut gua karena kalau lagi race ya, kalian juga nggak akan buka tutup juga visor. Jadi harusnya sistem pengunci seperti ini itu lebih gampang. Kalau lebih gampang, lebih aman maksudnya. Ya, jadi itu kalau dari ventilasi dan sistem lock serta visor dari keduanya. Lalu ini juga gue menyadari kalau ada improvement dari ini nih. Kalau kalian lihat ya, ini dia lebih luas dia, ya ini lebih jauh. Jadi visinya itu lebih bagus lagi kalau pun lagi nunduk gitu, dibandingkan dengan X803 ya. Kelihatan nggak ya kalau disandingin gini, kelihatan nggak nih ya, ini atasnya sama-sama rata. Ini kalian lihat yang bagian apa nih ya, nose guardnya itu lebih ke bawah dibandingin 803, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Jadi visibility dari 804 ini udah improve juga dibandingkan 803 gitu. Terus selanjutnya yang beda juga adalah spoiler. Ya, spoiler belakangnya ini berbeda. Secara bentuk berbeda. Dia pakai, ini kalau nggak salah nggak pakai baut ya. Kalau yang 803 ya dia di slide. Nah 804 itu dia pakai baut, ada di bagian tengah sini. Cuman ini sih kemarin juga gue nyobain, ini diangkat gini juga. Nah ini tuh udah kebuka sebenarnya tuh. Ini tinggal ditarik doang. Jadi buat bongkar pasangnya harusnya lebih gampang karena kalian tinggal lepas baut di tengah sini, lalu tinggal kalian tarik aja gitu ya. Terus bentuknya juga sedikit berbeda. Apa jauh ya? Jauh apa dikit nih menurut kalian? Coba kalian tulis di komen ya. Kalau di 803 itu lebih atasnya lebih kotak. Ini ada bagian kotak sini karena dia ngikutin kontur dari depan. Ini agak kotak, terus dia baru ada sudutnya lah gitu, ada sudutnya ke bawah. Sedangkan kalau 804 ini dia lebih rounded. Ya, jadi lebih smooth gitu kelihatannya, lebih enak lah dilihatnya. Gitu. Tapi ya selera kalian lebih suka yang mana untuk bagian spoilernya ya. Oke, berikutnya detail-detail kecil dari 803 dan 804 perbedaannya ya. Bagian bawah kita udah mulai ke bawah ya. Ini bagian neck roll, bukan neck roll sih, ini apa ya, ini bagian samping sini, bagian bawah helmnya ini udah berbeda juga bentuknya ya. Cukup signifikan. Di depan tadinya 803 itu ada kayak gini nih, ini kayak apa ya, kayak dagu, ada dagunya gitu loh ya. Sedangkan kalau ini ada tapi dia udah nggak terlalu naik gitu kalau 804 tuh ya. Ini perbedaannya kelihatan ya. Lalu di bagian belakang ini juga sedikit berbeda bentuknya. Nah tuh, ini berbeda ya. Lalu di 804 itu dia ada teknologi untuk kalian kalau misalnya balap kan ada humpnya tuh, ada apa ya, di belakang sini ada punuknya. Nah dia tuh ada teknologi untuk apa ya, kayak nahan gitu deh nih. Jadi kalian bisa nunduk dengan enak gitu, jadi nggak ketahan sama si humpnya itu gitu. Terus kalau busa pipi kayaknya masih sama. Coba aja bongkar aja ya, boleh ya. Kita coba lepas supaya kita bisa lihat lebih detail segimana sih bedanya ya. Ini 803, ini 804. Gua akan coba buka ya. Cukup berbeda ya guys. Dari depan sini mungkin agak sama, mirip ya. Nah cuman dia ada perbedaan dari sistem emergency quick release systemnya. Nih kalian lihat. Gue juga bingung nih mana yang mana nih. Mana yang mana ya? Bingung tuh. Motifnya aja, motifnya.
Oh enggak, ini 804 nih. Ini 804 ya. Ini 803 ya. Tuh, dia sistem quick release-nya beda. Nih. Yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Dia sama-sama udah ada full tab-nya ini, jadi kalian bisa tarik. Kalau misalnya crash, ini bisa dibuka tanpa harus ngebuka helmnya dulu gitu. Jadi ini bisa kalian tarik, busa pipinya bisa kebuka duluan supaya ada ruang lebih ya buat yang misalnya cedera, takut cedera atau apa, dan lebih aman pastinya karena ini memang helm race gitu. Jadi safety is number one. Oh, ini yang gue lihat ya. Kalau ini dia mekanismenya itu hanya di bagian depan aja, ya, hanya di bagian depan aja. Bagian belakangnya sama atasnya tuh diem doang. Sedangkan kalau di 804 itu dia sistem mekanik si EQRS ini ada di bagian depan sini dan nyambung ke bagian belakang. Nih ada kalian lihat ada ininya ya, kelihatan ya, ada apa? Talinya nyambung juga ke bagian belakang sini. Gitu. Jadi secara safety juga udah improve. Terus dua-duanya juga kalian masih bisa bongkar busa dan nambah atau ngurangin busanya, ya. Nih. Jadi adjustable, kalian tinggal tambah atau kurangin busanya bisa dibuka. Masih ada di helm ini di 803 atau 804. Ya. Lalu yang beda juga adalah bagian kepalanya. Kita mesti buka dulu semuanya ternyata guys. Nah, ini adalah crown. Oh, kalau IPS-nya masih mirip. IPS-nya masih kurang lebih sama bentuknya. Nah, yang bikin beda sekarang adalah crown linernya. Ya, ini 803. Ya, nih. Jadi dia jaring-jaring tuh. Ya, jadi dia ada jaring-jaringnya. Lalu dia adjustable-nya itu bisa di-adjust, ditarik ke belakang ya, menyesuaikan kepala. Tuh, ini ada sistemnya di sini yang ke belakang nyambungnya. Ini untuk 803. Sedangkan kalau di 804 dia sistem tarik menarik itu udah nggak ada gitu. Tapi dia adjustable-nya adalah untuk nambahin busa. Nih, kalian bisa lihat. Kelihatan? Ya, ini bisa dibuka. Jadi di atas itu kan ada beberapa tempat untuk paddingnya. Di atas nih di crown nih, tuh. Ya. Ini bisa kalian tambah. Lalu di bagian samping juga kalian bisa tambah atau kurang, bebas kalau misalnya kalian ngerasa belum pas. Lalu di bagian belakang pun juga sama. Tuh. Jadi dia adjustable. Ya. Adjustable-nya bukan sesuai ditarik kayak di 803 kayak gini. Tapi dia ditambah busanya, bisa ditambah. Sedangkan kalau 803 ini belum bisa. Ya, kalau kalian lihat sampingnya. Bedanya kelihatan? Ya, yang ini nggak bisa ditambah nih karena ini udah dijahit. Ya. Sedangkan kalau yang ini 804 dia bisa ditambah. Walaupun nggak bisa di setting kayak gini di tengah. Gitu. Ya. Lalu nih ventilasinya yang tadi gue bilang, ventilasinya langsung bolong ke dalam. Ini dari yang jidat. Ini ada juga, tapi ketutupan sama si jaring-jaring. Nah, gue nggak tahu sih kenapa jaring-jaring ini udah nggak dipakai lagi. Jadi mereka lebih simple bentuknya untuk si crown-nya, gitu, crown pad-nya. Ya. Lalu berikutnya yang masih sama dari kedua helm ini adalah helm ini masih sama-sama nggak ada slot untuk intercom. Ya. Jadi nih kalau kalian, ini udah gue buka nih dua-duanya nih. Kelihatan nggak sih? Nggak ada slotnya. Nih ya, ini mana sih? Nih, bagian sini nih. Nah, bagian sini nih. Ini nggak ada slotnya nih. Ya, jadi rata aja gitu. Karena waktu itu gue nyempat nanya ke, gue lupa nanya atau denger orang waktu di EICMA pas helm ini launching juga di sana. Dia bilang, kenapa nggak ada intercom? Kenapa nggak ada slot intercom? Kayak helm-helm lain kan sekarang udah ada slot intercom ya. Kayak misalnya Shoei, Arai, apalagi HJC nggak? Oh, HJC ada, ya kan? Itu udah ada slot intercomnya. Menurut mereka ini adalah helm untuk balap, untuk race. Jadi buat apa lu pakai intercom? Jadi kalau misalnya kalian mau beli helm ini,
sama seperti 803 kemarin. Kalau kalian mau beli helmnya, mau pasang intercom, sebaiknya kalian sedikit coak untuk si speakernya bisa masuk gitu ya, IPS-nya. Jadi harus dicoak dikit lah supaya bisa masuk dan nyaman. Karena ini udah lumayan nempel sih kalau menurut gua dari si IPS-nya ke telinga. Gitu ya, kurang lebih sih seperti itu. Oh, beratnya ya, bandingin berat ya, ini sama-sama size L nih soalnya. Iya, ini kita pasang dulu ya. Tunggu ya guys ya, tungguin. Sekarang kita akan coba timbang X803 dan X804. Ini sama-sama size L. Kita lihat bedanya berapa, ada beda atau enggak. Ya, kita pakai timbangan masakan. Timbangan masakan nih guys. Jadi sampai ke gram-gram. Ya, oke. Nol bang ya. Siap ya. Ini 803 dulu. Kita coba timbang. Klaimnya itu di 1450 plus optional. Ada di 1453. Oke? Mantap ya? Oke. Sekarang nextnya adalah X804 RS yang baru. Klaimnya itu ada di 1480 with optionals. Ya. Sesuai klaim. Ya, jadi ada sedikit perbedaan, kurang lebih berapa? 30 gram ya? Ya, sekitar 30 gram lebih berat sih X804, tapi 30 gram sih harusnya nggak terlalu beda. Dan memang helm ini adalah salah satu helm teringan. Gua kemarin nyempet pakai. Gua suka sebenarnya sama helm ini karena dia enteng banget, adem dipakainya. Semua airflow kerasa dari depan, dari atas itu semua kerasa. Tapi kekurangannya ada satu, berisik. 803 RS ini berisik. Makanya gue cukup terganggu dengan itu dan akhirnya gue memutusin untuk gue jual. Nah, gue nggak tahu nih si 804 ini sama atau enggak berisiknya. Tapi kalau ngelihat dari ventilasinya yang serba kebuka, airflow-nya bagus, ya bentuknya juga masih mirip-mirip. Gue rasa masih sama gitu ya, tapi nggak tahu, siapa tahu ntar gue punya rezeki ya. Doain supaya gue bisa beli helm ini, gue coba, gue review seperti apa rasanya gitu ya. Nah, ngomongin helm race ya, buat kalian yang pengen nyobain nih track day experience di Mandalika bareng RC Moto Garage dan One Tree, pendaftarannya masih dibuka ya, jadi kalian masih bisa daftar. Kalian langsung aja chat ke admin yang ada di Instagram RC di postingan ya. Di situ ada barcode-nya, ada QR-nya, kalian scan aja kalian untuk nanya-nanya. Jadi di sana kita akan bersenang-senang track day-nya selama 2 hari ya. Jadi kita di sirkuit 2 hari, dapat makan, dapat foto, dapat dokumentasi segala macam. Lalu untuk yang ambil paket, kalian ada eksekutif. Kok eksekutif sih? Eksklusif dinner di Royal Avila Lombok ya. Jadi jangan sampai ketinggalan kalau kalian pengen nyobain sirkuit yang dipakai MotoGP, dan kalian bisa nyoba juga. Nah, ngomongin harga dari kedua helm ini, sebenarnya harganya masih mirip-mirip gitu. Jadi kalau X803 ini range-nya sekitar 10 untuk yang polos sampai 12, jadi 10, 11, 12 ya. Yang ini kan yang iridium, jadi dia dapat visor iridium. Ini harganya di 11 jutaan ya. Terus kalau motif yang di belakang gini, ini harganya di 12 jutaan gitu. Jadi dan menangnya X-Lite, kalian udah dapat 2 visor di pembelian. Jadi kalau yang ini dapat clear dan iridium red, karena ini memang yang versi iridium red. Kalau yang di motif gini, kalian udah dapet dark visor ya. Terus ini kayaknya ada lagi satu lagi bedanya guys. Sekarang 804 udah flat ya, visornya udah flat. Kalau 803 belum flat, jadi dia masih round. Cuman memang
belum ada tear off post-nya. Nih, ini belum ada tear off post-nya, tapi ini udah flat sih. Ya, udah flat. Jadi itu perbedaannya. Nah, menurut kalian lebih keren mana? X803 RS atau X804 RS? Coba kalian tulis di komen, kalian lebih suka yang mana dan kenapa kalian lebih suka yang salah satunya. Kita pengen tahu kalian gimana ngelihat kedua helm. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton bukan review sih ini, perbedaan antara X803 RS dan X804 RS. Jangan lupa di hit like buttons aja, diklik tuh likes-nya, di share ya, di komen, dan jangan lupa di subscribe pasti. Oke, terima kasih yang udah pada nonton. Sampai ketemu lagi di RC video berikutnya. RC Moto Garage brings you safety. Dah. Keren ya?